Oke, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum memulai persiapan kita akan berdoa. Mungkin saya minta tolong Pak Puji, boleh doa buka? Silakan Pak Puji. Ya, baik rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, dengan rasa syukur kami naikkan kepadamu karena pemeliharaan kasih dan kemurahan yang Allah berikan kepada kami sepanjang hari ini khususnya Tuhan. Saatnya pada malam hari ini kami akan mempersiapkan di mana Tuhan mempercayakan kami untuk melayani baik di kelas Immanuel maupun di remaja Tuhan. Mari persiapkan di hidup kami, pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu, hingga pribadi ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami. Kami berdoa untuk tari yang saat ini belum bersama-sama dengan kami, Kau menyertai di dalamnya. Seutuhnya dari awal sampai pada akhirnya, persiapan malam hari ini kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa di bulan Maret, kita bicaranya tema besarnya dari sesuai dengan hampir bilang Dian Penuntun. Draft remaja itu tentang Yesus Kristus bagiku ya. Dan untuk bulan ini tidak ada tema yang dirubah sama sekali karena bersyukur puji Tuhan dia punya temanya semua dalam bahasa Indonesia dan mudah untuk dicerna gitu ya, baik untuk anak-anak kelas Immanuel maupun kelas anak-anak remaja gitu ya. Dan yang akan kita bahas, yang pertama, minggu pertama, aku percaya Yesus Kristus. Minggu kedua, doa, relasiku dengan Yesus. Minggu ketiga, anak Allah yang menderita. Minggu keempat, kematian yang mulia. Dan satu bahan yang tidak kita bahas adalah bahan minggu kelima. Karena saya baca di jadwal, remaja gabung ke kebaktian umum. Dan untuk Immanuel, kita akan bergabung ke perayaan Paskah. Gitu ya. Jadi, ini maaf, ini saya salah ketik, bukan perayaan Natal harusnya, perayaan Paskah. Kok ingatnya Natal aja saya masih. Jadi, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai dari minggu yang pertama, gitu, di mana minggu pertama ini adalah Aku percaya Yesus Kristus, bacaannya cukup singkat dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mungkin saya minta tolong Ci Irin untuk membacakannya. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih, Cik. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini Alkitabnya singkat, padat, dan jelas, gitu ya. Dan kalau bicara surat Roma, maka ini merupakan surat yang dibilang theological masterpiece-nya Paulus lah. Bahwa di dalam surat Roma, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pada selesainya, semua itu isinya kalau tongseng gitu ya, itu nggak ada tulangnya, daging semua. Karena bicara tentang dasar-dasar kekristenan dan iman kepada Tuhan. Ya. Dan di dalam bagian yang kita baca, ini merupakan bagian dari rangkaian pemaparan Paulus tentang konsep kebenaran di dalam kekristenan. Bahwa kebenaran yang kita imani adalah kebenaran karena iman. Ya. Inilah yang juga nanti digemakan oleh bapak-bapak reformator begitu ya, dengan yang dibilang the five sola gitu ya, sola gratia, sola scriptura, sola fide, ada yang solus Christus dan soli deo gloria ya. Dan ini adalah sola fide, bahwa kebenaran hanya karena iman saja. Dan di dalam bagian ini
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan, Paulus memaparkan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat umat manusia, dan keyakinan itu harus dinyatakan. Ya. Kalau kita lihat di ayat 10, Paulus bilang, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bahwa keselamatan kita itu adalah sesuatu yang harus nyata, sesuatu yang harus keluar dari dalam diri kita. Karena apa? Karena itu mencerminkan keyakinan bahwa kita telah menerima keselamatan yang Yesus Kristus anugerahkan lewat seutuh dirinya, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, lalu karya-karya yang ia lakukan, termasuk ketika ia disiksa, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan kedatangannya kembali. Sebuah hal yang mengindikasikan atau menyatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita secara komplit dan tidak ada satupun yang kurang. Bahkan Dia memberikan dirinya. Sudah selayaknya kita merespon dengan sikap kita yang yakin penuh akan keselamatan itu dan menyatakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tercermin dari gaya hidup kita. Makanya jika kita percaya dan mengaku dengan sungguh, maka kita tidak akan dipermalukan sekalipun kita harus menemui berbagai situasi persimpangan jalan. Ini mengingatkan kita kepada tema khotbah minggu ini yang kemarin itu tentang jalan serta Yesus seperti lagu sekolah minggu begitu ya. Bahwa kadang kita berada di persimpangan jalan. Kadang kita meragukan apakah kita hidup benar-benar telah diselamatkan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan keselamatan hanya dilakukan satu kali dan itu sudah komplit. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak? Sudah menjadi rahasia umum Bapak Ibu, dan dalam ibadah, pengakuan iman itu menjadi sesuatu yang penting dan sakral. Walaupun ya ada beberapa penafsiran, gitu. Saya pernah dengar begini, ada orang cerita ke saya, pembinaan dipimpin oleh pendeta A, itu bilang, kalau pengakuan iman itu harus tegak. Orang ini kemudian datang di kepembinaan yang lain, pembicaranya beda juga. Pembicara lain gitu ya, pendeta B sebutlah. Pendeta B mengatakan, kalau pengakuan iman rasuli nggak usah tegak lah, santai saja, kan bukan ini. Nah, tetapi yang penting daripada itu adalah bagaimana sikap kita ketika mengatakan pengakuan itu. Kalau kita mengatakannya hanya sebagai formalitas dan rutinitas dalam ibadah, maka makna esensi dari pengakuan iman itu akan menjadi luntur. Karena apa? Yang namanya kredo, yang namanya pengakuan iman berarti menyatakan keyakinan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari Khalik langit dan bumi dan seterusnya sampai pada selesai. Nah, gimana dengan anak-anak dan remaja? Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sudah menjadi rahasia umum juga bahwa terkadang mereka tidak melakukannya dengan sikap yang baik. Ada kalanya sambil goyang kiri goyang kanan, padahal bukan nyanyi lagu ya misalkan roti dan mentega begitu ya. Kadang mereka sambil bercanda sama teman-temannya gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang perlu catatan khusus ya. Karena apa? Mereka hanya melihat, khususnya di remaja gitu ya, bagian remaja kan ada pengakuan imannya. Mereka hanya melihat itu sebagai elemen liturgis, bukan sesuatu yang harus diaku secara serius ya. Bahkan tidak dinyatakan dalam perilaku keseharian mereka. Ketika kita mengaku Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, ya, ada aja anak-anak yang masih bilang, nggak usah lah, tenang aja, Tuhan aja nggak tahu. Padahal kita mengaku iman kita, Tuhan itu Maha Kuasa, Dia pencipta langit dan bumi. Tapi dalam kesehariannya justru berbanding terbalik 180 derajat. Ketika sikapnya dalam ibadah sambil bercanda-bercanda gitu ya. Saya ingat satu kali pengalaman mimpin ibadah remaja. Saya lupa di GKI mana gitu ya. Mimpin ibadah remaja, khotbah, itu penatuannya tegas banget gitu ya. Dan orang yang dalam tanda kutip old school. Ada anak remaja yang main gitu, geleng kiri, geleng kanan. Dia lagi mimpin, totonya udah nyampe kebangkitan orang mati, langsung dia berhenti. Ulangi dari awal.
Ulangi dari awal. Itu yang di tengah, tolong kalau kamu masih main, silakan keluar. Agak ngeri memang. Tapi itu saya lihat sebagai sesuatu cara mengajak anak-anak untuk menghargai pengakuan iman. Bukan bukan dalam hal yang kompleks, tapi dalam hal yang sederhana. Mulai dari bagaimana kita bersikap ketika kita mengaku iman. Nah, dalam materi ini, kita mau mengajak anak dan remaja untuk apa? Benar-benar menyatakan pengakuan iman, percaya kepada Yesus Kristus secara sungguh. Tidak hanya tercermin dalam pikiran, tapi perkataan dan perbuatan. Minimal ketika pengakuan iman, mereka mengakuinya dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan bermain-main, tidak dengan senggol kiri, senggol kanan. Karena apa? Hal yang kecil itu bisa berdampak ke kehidupan keseharian. Hanya hal yang kelihatannya kecil ya. Ketika doa mereka senggol kiri, senggol kanan. Ketika pengakuan iman mereka tengok kiri, tengok kanan sambil menggoda temannya. Sederhana, tapi dampaknya apa? Dampaknya bisa jadi besar. Dampaknya bisa jadi ketika mereka nanti hidup di dalam keseharian, totalnya mereka karena ya terbiasa bermain-main, akhirnya mengaku iman dalam kesehariannya pun akhirnya jadi bermain. Nah, kita mau mengajak apa? Anak-anak untuk serius di dalam mengaku imannya. Karena apa? Tuhan memberikan keselamatan bagi kita itu bukan dengan harga yang murah, tapi dengan harga yang mahal, di mana ia merelakan anaknya untuk menjadi kurban, bukan korban ya, kurban yang menyelamatkan kita. Makanya tujuannya adalah anak dan remaja mau menunjukkan keyakinan imannya lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran mereka setiap hari. Ini materi minggu pertama, barangkali ada pertanyaan atau respon dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dipersilakan. Dan selamat malam bagi Katari yang baru bergabung. Ada respon Bapak Ibu saudara-saudari? Pasam, Ya, Ci. ini kan di kelas Immanuel belum ada pengakuan iman rasuli ya? Tapi Immanuel udah ngisi Udah tahu kali ya? beberapa kali kan, Ci? Ngikut Iya KU. sih, udah tahu berarti ya? Kita coba ajak mereka mengingat pengalaman di kebaktian umum. Gitu, Ci. Iya. Mulainya dari situ. Aku tuh baru dapat ide ya. Apa liturgi Immanuel tuh dimirip ke Dibikin. remaja kali ya? Terus Baru setuju, Bisa. deh. setuju, Nah, iya setuju. gitu. Karena kan Bisa. kayaknya kalau saya lihat tuh kalau dari agak jauh gitu bedanya nanti kalau mereka pas ke remaja gitu. Jadi terpikir tuh bahwa apa harus mendekati lah setidaknya ke Berita arah anugerah gitu ya ada. gitu. Boleh sih, boleh. Apa pakai liturginya sama atau memang kita bikin sendiri aja? Apa gimana ya Pak? Dipersingkat aja kayaknya deh, Ci. Kan Persingkat kalau ya, tetapi diselipin yang memang kayak pengakuan iman rasuli mungkin ya, bisa masuk hal-hal yang ya. esensial kayak Gitu-gitu ya. salam damai, lalu apa namanya, Kata lagunya pembukanya makanya nggak, cukup kata ikutin pembukanya KU. mau Pak. Kata Apa sih? pembukanya pakai. Iya. Kata Kata pembuka pembuka. pengakuan dosa, langsung berita anugerah. Ya sama gitu, koram juga kan gitu. Oh iya sih. Cuman dipersingkat gitu loh, Ci. Iya, Maksudnya benar saya pakai kata-kata nggak nggak usah harus extend panjang ngeplek lebar banget gitu. gitu. Tapi Ya ada kalau urutannya. Ci kasih yang remaja, setelah nanti dari Pasam oke, Ci kasih minimal kayak gitulah gitu. Iya, maksudnya ntar aku lihat lagi masuknya di mana yang buat di remaja, yang buat di pra remaja gitu ya. Lagunya nanti boleh pilih sendiri Irin yang sesuai. Betul. Ya. Oke, siap. Ya. Yuk kasih Ci, Pak. Siap, kasih Cirin. Siapa? Makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut ke minggu yang kedua. Minggu kedua dengan tema doa, relasiku dengan Yesus, bahan diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mungkin saya dalam kesempatan ini yang remaja susunannya ke remaja. Oh iya, Pak Puji. Mungkin saya minta Pak Puji untuk baca Pak Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Iya, baik. Saya akan membacakan di dalam Minggu kedua tuh.
Pak Minggu kedua Yunus. Pak Puji apa Pak Yunus? Di jadwal Pak saya Yunus. soalnya tulisannya, Pak Puji di Immanuel. iya Pak Puji di Immanuel. Remaja Ini saya, di Pak. jadwal saya Ciepa malah di remaja. Saya, Pak. Saya. Ganti Pak Yunus di Pak Korem. Yunus, Pak Puji Iya, nanti ya saya. Pak Puji. Kita ganti ke Pak Yunus dulu ya Pak Puji. Boleh. Iya, Oke, boleh. Pak. Mohon Sangat maaf Pak boleh Puji. sekali. Monggo. Silakan Pak Iya. Yunus, Lukas 18 ayat 9 sampai Baik. 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pak Yunus. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan ini maka sebuah perumpamaan ya. Jadi kalau yang namanya perumpamaan berarti isinya pengajaran. Ya. Dan di dalam bagian ini Yesus mengkritik. Karena apa? Karena memang doanya orang Farisi zaman itu rata-rata seperti itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ya. Umumnya seperti itu. Dikatakan memang betul. Aku mengucap syukur karena apa? Tidak sama seperti semua orang lain. Ya. Orang Israel, orang Yahudi itu kan menganggap dirinya umat pilihan Allah. Lalu bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah yang tidak istilahnya tidak melanggar ke-10 firman, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, dia tahu. Ya, dikatakan dalam perumpamaan itu dia mengetahui bahwa ada pemungut cukai dan menunjuk si pemungut cukai itu ya. Berpuasa 2 kali seminggu ya. Ini udah kayak fitinya lah dikasih ke Tuhan ya. Memberi 1/10 persepuluhan gitu ya. Memberi 1/10 dari segala penghasilan. Ya. Dia membanggakan dirinya di dalam doanya. Dan memang karakter atau gaya doa orang Farisi, gaya doa para ahli Taurat rata-rata seperti itu. Untuk apa? Menunjukkan dirinya bahwa dia lebih suci daripada orang lain. Ya. Nah, ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Dikritik dengan apa? Dengan orang yang kedua, karakter kedua yang dimunculkan. Bahwa ada yang namanya pemungut cukai. Ya. Orang Farisi kita lihat doanya berlebih-lebihan. Bertujuan menunjukkan identitasnya, tapi Tuhan tidak suka. Bahkan mencuri kemuliaan Allah, bahasa populernya. Orang Farisi gimana? Pemungut cukai gimana? Kalau kita membaca Lukas 18 tadi, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Berarti doanya udah sampai, boleh dibilang si orang pemungut cukai ini, doanya itu sampai nunduk banget gitu ya. Menyesali dirinya, lalu juga memukul dirinya gitu ya, sambil duk-duk-duk ya. Dan dia berkata ketika sambil memukul, menyakiti dirinya itu, dia bilang, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Menunjukkan bahwa dia berdoa dan mengakui dirinya secara tulus bahwa saya adalah orang berdosa. Satu hal yang tidak diakui oleh orang Farisi itu adalah dia adalah orang berdosa. Dan orang pemungut cukai ini mengakui dia adalah orang berdosa. Karena apa? Karena sesuci apapun kehidupan manusia, kita tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Makanya Tuhan mengatakan, orang ini, dikatakan di dalam bagian itu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Bagi anak-anak dan remaja, mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, nggak usah kita bicara tentang makna doa. Mereka berdoa aja udah susah. Ya. Di kelas katek, kalau tunjuk-tunjukkan doa, itu mereka pasti saling tunjuk. Nggak ada tuh saya selama memimpin katekisasi di mana-mana gitu ya. Nggak cuma di GGI Jujur, di beberapa gereja yang lain. Soalnya kalau bilang, siapa yang mau doa? Nggak ada. Diam semua. Harus ditunjuk salah satu orang dan tidak ada gerakan untuk memimpin doa gitu ya. Entah cuman dia diam mengatakan amin pun kadang saya pikir ya itu juga dia sudah berdoa gitu. Ini menunjukkan bahwa anak dan remaja ini sulit untuk berdoa, dan kalau mereka harus melakukannya maka itu cuman formalitas, bahkan jadi sebuah candaan. Berapa kali di kelas katek atau di mana-mana gitu ketika berdoa totonya ada berdoa sambil ketawa. Saya pikir loh, ini orang doa sambil ketawa gimana ceritanya gitu kan, mikir juga. Tapi keinget juga pengalaman zaman kecil gitu ya, bahwa ya kadang ketika doa kita sambil ngejailin orang gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak punya pandangan doa hanya formalitas. Ketika dalam beberapa kali percakapan CD gitu kan dibilang, kamu masih ingat berdoa? Pertanyaan kami semua sebagai majelis jemaat sederhana. Masih ingat berdoa? Masih kapan? Ketika makan. Kenapa kamu berdoa makan? Karena kalau saya nggak berdoa ketika makan, Pak, itu makan rasanya masih lapar, nggak bakalan kenyang. Ada yang ngomong kayak gitu, saya ingat banget. Jadi apa? Akhirnya doa itu menjadi sebuah formalitas, bahkan menjadi jimat. Kalau nggak berdoa, maka mungkin saya nggak selamat. Kalau nggak berdoa, saya nggak kenyang. Kalau nggak berdoa, saya nggak, dan satu dan lain hal. Mereka melakukannya bukan karena gaya hidup, bukan karena dorongan ingin berkomunikasi dengan Tuhan, mengucapkan syukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi hanya sebagai formalitas. Mungkin kita juga yang lebih senior usianya kadang kala seperti itu. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja untuk apa? Kita mengingatkan mereka bahwa doa itu napas hidup orang Kristen. Doa itu napas hidup orang percaya. Kalau nggak bernapas, mati kamu. Berarti itu menjadi sebuah kebutuhan yang harusnya menjadi kerinduan. Di mana doa itu adalah media kita berkomunikasi dengan Allah. Harus dipanjatkan dalam ketulusan, bukan dalam main-main. Dan dalam kesungguhan hati. Bukan dengan tinggi hati. Bukan dengan kesombongan, bahkan bukan dengan maksud yang jahat. Tuhan, saya kesel banget sama si A. Kiranya engkau memberikan kecelakaan pada dia. Entah bannya copot lah, kakinya kesandung lah, dan segala macamnya. Doa itu adalah upaya kita mendekatkan diri pada Tuhan dan berusaha mencari kehendak Tuhan. Itu yang mau kita ajarkan. Oleh karena itu, sebagai orang yang tidak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan, kita harus punya kerinduan yang besar. Makanya tujuan dari tema ini adalah anak dan remaja menjadikan doa sebagai cara untuk mendekatkan diri dan menjalin relasi yang harmonis dengan Tuhan. Materi minggu kedua seperti itu. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan rekan-rekan. Pak Yas dan Pak Puji, apakah ada respon atau pertanyaan? Aman sekali. Nek harus saya. Silakan Pak Yas. Kalau saya ini Pak, melihat dari ayat 14 yang akhir itu Pak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah ini kan kalau untuk remaja seringkali kita melihat masih egonya masih tinggi gitu loh Pak. Ya. Nah kalau kita lihat ayat ini kan mereka mungkin bisa melihat bahwa dia perlu merendahkan diri supaya mungkin dengan kawan sendiri ya, dengan remaja sesama remaja mungkin kan, ya saat ini dengan problema yang ada, bagaimana mereka menahan ego untuk misalnya merasa dia paling benar gitu loh Pak. Ya. Kalau
kalau melihat ini kan kayaknya dapat juga nih Pak ya. Karena kan ngelihat dia si menganggap orang Farisi itu paling benar dibanding si pemungut cukai gitu, Pak. Itu bisa juga Iya, ya, Pak? bisa masuk itu, Pak. Bisa juga. Iya. Betul Bahwa tuh Pak kadang Yas, itu kita juga menganggap yang diri paling bikin benar gitu loh. yang bikin dia nggak perlu pendapat orang tua, nggak perlu pendapat orang lain, dia ngerasa paling benar gitu. Itu juga bagus. Iya, karena kalau berdoa mungkin masing-masing misalnya remaja atau kita lah ya, itu kan membawa apa ya, masalah pribadi ya. Tapi kalau melihat bagaimana doa itu mencerminkan bahwa dia ada yang bisa merendahkan diri, ada yang tidak. Kalau di sini kita lihat begitu ya. Tapi kalau kita masuk ke ego anak-anak remaja ini kan seakan-akan mereka paling benar gitu kan. Dibanding teman yang lain mungkin ada yang akhirnya mereka bikin blog gitu loh, Pak. Betul. Bikin blog satu yang seperti ini mereka tidak bisa membaur karena mungkin merasa dia paling hebat, paling benar dibanding temannya Ya, yang lain gitu. betul. Mungkin sih seperti itu arahnya. Bagus tuh Pak Yas, masukin ke anak-anak yang suka pada ngegeng. Ya itu Bu, maksud saya begitu. Ya itu Boleh, aja Pak. Pak. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi kita akan lanjut ke materi minggu ketiga, di mana temanya anak Allah yang menderita, bacaannya pun singkat, dari Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23. Minggu ketiga di remaja, di jadwal saya Penatodian. Erika. Oh, Penatodian. Kalau Mbak Rika kayaknya masih di ini deh Pak, di jalan. Oh gitu. Sepertinya. Boleh minta tolong? Pak Silakan. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, nah, kalau kita melihat dari bacaan ini bacaan yang singkat, padat, dan luar biasa ya, sangat sederhana. Tapi punya makna yang begitu luar biasa, makna yang begitu dalam. Kalau kita lihat ini merupakan bagian di mana Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan ia jalani. Tercatat dalam Injil bahwa Yesus memberikan pemberitahuan tentang penderitaan yang akan ia jalani itu kurang lebih sekitar 4 kali. Kemarin di ibadah minggu kita itu yang pertama ya, pemberitahuan pertama. Ya, dan syarat-syarat mengikuti. Nah, ini adalah pemberitahuan yang kedua. Ya. Kalau yang pertama kita ingat di kemarin minggu ada seorang murid yang bernama Simon Petrus yang menarik Yesus ke samping. Kalau di Markus tidak tercatat memang bahasanya apa yang dibahas, tapi kalau di bagian Injil yang lain antara Matius ataupun Lukas ada di situ notes-nya bahwa Tuhan Petrus bilang sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Kurang lebih kayak gitu bahasanya. Nah, ini adalah pemberitahuan yang kedua. Pemberitahuan pertama masih ada yang reaktif. Mulai kedua, ketiga, dan keempat sampai terakhir, mulai murid-murid akhirnya menerima bahwa mungkin pandangannya beda. Bahwa dalam bagian ini satu hal yang penting itu adalah anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Menggambarkan bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan dan siksaan. Ini berbeda dengan pandangan para murid ya. Para murid itu berpandangan bahwa Tuhan Yesus ini akan berkuasa menjadi raja, menggulingkan penjajah dan ya pokoknya jadi mesias politik. Ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa ia akan menderita, ia akan diserahkan, ia akan disesal, disiksa, bahkan ia harus menderita, dan bahkan di sini dikatakan
Kalau yang TB1 begitu 17 ayat 22 di 23 itu dikatakan mereka akan membunuh dia. Keras sekali kata-kata. Jadi memang ketika bahasa aslinya pun juga itu keras sekali maknanya, sangat bahwa itu Yesus itu ancamannya udah ancaman mati, death threat namanya. Udah kayak waktu Elia mau diusir sama Isabel, ancamannya ancaman mati. Kalau kamu nggak meninggalkan dalam sekian kali 24 jam, ya udah kamu selesai lah. Makanya murid-murid menjadi sangat sedih karena apa? Karena ternyata karya keselamatan Tuhan Yesus itu tidak seperti impian mereka. Ya. Bahwa kelak Tuhan Yesus akan disiksa bajunya, dibagi-bagi, dan ya pokoknya mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, apa yang mau kita tekankan dan kita ajarkan pada anak-anak dari bahan cerita yang sederhana dan singkat ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kembali lagi ke gaya hidup anak-anak gitu ya. Kadang mereka kesannya itu kurang menghargai dan mensyukuri anugerah keselamatan yang tercurah lewat Yesus Kristus. Perilaku mereka sehari-hari belum mencerminkan bahwa mereka telah menerima anugerah keselamatan yang begitu mahal, bukan murah. Anugerah keselamatan yang diterima oleh mereka itu begitu mahal. Ketahuannya gimana? Ketahuannya adalah ketika mereka masih dalam tanda kutip menyia-nyiakan kehidupan mereka. Sudah dikasih warning, sudah dikasih peringatan, sudah dikasih ya segala macam sampai mulut kita berbusa, tetap masih aja seperti itu dan tidak berubah. Tidak ada progres, tidak ada arah hidup yang lebih baik. Nah, bisa jadi mereka menjadi anak-anak yang kalau minggu kedua tadi menganggap dirinya benar, nah, di minggu ketiga ini bisa jadi mereka kurang menghargai dan kurang mensyukuri. Bahasa jadulnya, zaman saya remaja, zaman saya sekolah minggu, belum berjumpa Tuhan secara pribadi. Belum sampai di titik di mana mereka itu kayak benar-benar menghargai kehidupan dan ya istilahnya kalau ini sampai hilang, wah udah habis saya. Banyak faktornya memang, ada faktor daripada keluarga, faktor daripada pergaulan dan segala macamnya. Tapi diri mereka sendiri pun bermain di situ. Konsepsi pribadi mereka tentang anugerah Allah itu seperti apa. Nah, melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak menyadari bahwa keselamatan yang kita terima pada saat ini, yang memungkinkan kita bersekutu, yang memungkinkan kita punya hari depan di dalam Yesus Kristus, itu bukanlah anugerah yang murah, bukan cheap grace bahasa Inggrisnya. Tetapi itu adalah sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga, karena kita adalah umat kesayangan dan pilihan Allah. Nah, kita mau mengajak anak-anak sadar bagian ini. Ya. Sadar di masa prapaskah, apalagi ini adalah PP 5, minggu depannya PP 6, Minggu Palma gitu ya. Di PP 5 ini kan sudah semakin dekat. Yesus sudah mau disalib, Yesus sudah mau mengalami penyiksaan dan segala macamnya. Nah, kita mau mengingatkan pada anak-anak bahwa apa yang mereka terima hari ini, sesuatu yang memungkinkan mereka untuk bisa beribadah, bahkan mengalami kasih Tuhan lewat segala hal yang dinyatakan, itu bukan sesuatu yang murah. Tapi itu adalah sesuatu anugerah yang mahal dan berharga. Jangan sia-siakan hidup kalian, karena Tuhan sudah menebus kita. Nah, tujuannya kita mau mengajak anak itu tujuannya adalah anak bisa bersyukur. Anak dan remaja bisa bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tercerminnya apa? Indikatornya itu tercermin lewat perilaku mereka yang menghargai kehidupan. Mereka yang lebih mau melihat, punya pandangan yang lebih besar, dan kalau bicara pakai bahasa minyak goreng gitu ya, pemikirannya 2-3 kali lebih panjang. Tidak langsung jebret saat itu aja. Memang masa muda dikenal sebagai masa di mana sumbu pendek. Tapi sebagai anak-anak Kristus yang berkarakter Kristus, harusnya kita sumbunya tuh lebih panjang. Karena kita itu berbeda daripada dunia ini. Itu materi minggu ketiga. Barangkali ada respon atau pertanyaan dari rekan-rekan semua, dipersilakan. Aman? Minggu ketiga Immanuel. Ci. Oh, Ci, Pak. Aman, Ci? Aman.
Oke. Mbak Erika di remaja aman? Oke, thank you Kak. Oke, karena semua aman kita lanjut ke minggu keempat yang terakhir, di mana ini bicara tentang kematian yang mulia, diambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam kesempatan ini saya minta tolong Kak Tari untuk membacakan bagian Alkitab ini, Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 26. Silakan Kak Tari. Ya Pak. 20. Ya, Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Kak Tari. Baik rekan-rekan, ini adalah sebuah bahan Alkitab yang mungkin kita kenal, kita hafal ayat Alkitabnya, dan mungkin menjadi moto kehidupan bagi sebagian dari kita, gitu ya, apalagi di ayat yang 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun apa yang mau kita lihat dari bagian ini yang mau ditekankan? Kalau kita lihat, ini adalah pengajaran Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana ini merupakan satu rangkaian setelah Paulus memaparkan tentang kesaksiannya di dalam penjara. Bahwa ia pada saat itu di penjara dan kesaksiannya kepada umat di Filipi ya seperti ini. Dan dalam bagian akhir dari kesaksian itu, Paulus menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, harusnya kita hidup itu berpadanan dengan Kristus. Identitas itu harus nyata. Identitas itu harus terlihat. Bahwa yang namanya pengikut Kristus itu harus hidupnya mencerminkan Kristus. Makanya konsep yang di ayat 21 di mana itu menjadi central focal point yang menjadi pusat dari pemaparan Paulus itu, ini merupakan ajakan sebenarnya. Ajakan Paulus kepada jemaat di Filipi untuk menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian yang nyata. Kalau hidup mereka telah menjadi berkat, pakai bahasa yang lebih gampang, dengan hidup ini adalah kesempatan gitu ya. Kalau hidup ini sudah jadi berkat, maka udah nggak usah mikir lagi yang lain. Karena apa? Hidup kita sudah mencerminkan Kristus. Mati bukan jadi soal. Ketika kita harus berpulang kepada Kristus, ketika kita harus kembali kepada Kristus yang menjadi kerinduan Paulus juga di situ ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kita udah nggak perlu mikir lagi, aduh dosa saya, aduh gimana anak saya, gimana orang tua saya, gimana lahan saya, gimana apapun itu. Ya. Kalau hidup kita sudah menjadi berkat, maka yang namanya pulang ke rumah Bapa itu bukan jadi sebuah tantangan, bukan jadi sebuah PR. Karena apa? Karena itu adalah sebuah keuntungan. Kita dilepaskan dari segala sakit penyakit, kita dilepaskan dari segala ikatan duniawi,
dan kita dilepaskan dari segala hal yang membatasi kita untuk menjadi baik. Kalau hidup kita menjadi kesaksian yang nyata, memperjumpakan umat juga dengan Kristus, maka mati adalah keuntungan. Dan inilah yang kemudian dinyatakan. Paulus mengajak jemaat untuk apa? Ketika dia memilih untuk tinggal bersama-sama dengan jemaat, dia berusaha untuk menjaga hidup yang berpadanan dengan Kristus agar bisa menjadi teladan bagi umat. Jemaat pun harus melakukan usaha yang sama. Menyatakan Kristus yang hidup, menyatakan Kristus yang telah menyelamatkan itu di dalam apa? Di dalam menjaga agar diri kita berpadanan. Pikiran kita benar-benar mengenakan pikiran Kristus. Perkataan kita, perkataan kita bukan perkataan yang mendukakan hati, bukan perkataan yang membuat teman sakit hati, tetapi perkataan yang membangun semangat, budaya apresiatif gitu ya namanya. Dan perbuatan keseharian kita bukan perbuatan yang menyia-nyiakan kehidupan, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan Yesus telah anugerahkan. Tetapi mencerminkan bahwa kita menghargai keselamatan dan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan dan kita diizinkan untuk menjalaninya. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dan remaja? Ini kembali lagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian masih menjadi PR kita bersama, PR jangka panjang sebagai mereka sebagai para aktivis yang memberi perhatian, memberi hati dan pikiran untuk kehidupan anak-anak generasi muda kita. Banyak anak dan remaja yang sulit memahami bahwa sebagai seorang Kristen sudah menjadi panggilan untuk menjaga hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Bahasa gampangnya gitu ya. Emang udah panggilannya orang Kristen itu harus hidup suci gitu loh. Mau dikatain sok suci ya memang udah kodratnya gitulah gitu ya jadi orang Kristen. Emang kita harus menjadi orang yang suci, orang yang menjaga kesucian hidup. Yesus saja bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebuah sebuah ajakan di mana kita itu karena kita berbeda dari dunia ini, maka sudah selayaknya kita menjaga kesucian hidup kita. Apalagi kita ini adalah anak-anak Allah, diciptakan oleh Allah untuk tujuan-tujuan baik. Makanya sudah menjadi konsekuensi kita dibilang sok suci karena memang hidup kita harus suci. Harus berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kita sudah dipersatukan di dalam kemuliaan Kristus. Nah, makanya kita mau mengajak anak dan remaja di Prapaskah 6, PP 6, Minggu Palem, yang mengingatkan bahwa mereka yang berteriak Hosana, Hosana itu kelak akan berteriak salibkan Dia. Kita mau mengajak anak dan remaja untuk menjadikan hidup mereka berpadanan dengan Kristus. Bagaimana sikap kita semuanya diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memandang bahwa hidup kita ini bukan menjadi persembahan bagi sesama, tetapi menjadikan apa yang kita lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja berani untuk menjadikan hidup mereka sebagai upaya memuliakan Tuhan, merespon anugerah keselamatan yang telah diberikan olehnya. Itu materi minggu keempat. Apakah ada respon atau pertanyaan dari rekan-rekan? Dipersilakan. Cukup, Pak. Ya, Ci, silakan, Ci. Cukup. Oh, cukup. Saya kira dengar pertanyaan. Kak Tari aman? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka demikianlah materi yang kita bahas, materi yang menjadi pokok-pokok pengajaran kita untuk bulan Maret, minggu pertama sampai dengan minggu keempat. PDF-nya akan sebentar lagi saya bagikan, saya convert dulu dari PPT menjadi PDF, dan video video persiapan ini bisa ditonton kembali di YouTube di KI Cicurug begitu ya, untuk merefresh kita akan tentang apa yang kita bahas bersama dan menjadi penjelasan untuk materi di bulan Maret ini. Jika sudah tidak ada
pertanyaan dan respon, maka kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk mengajar anak-anak-Mu di kelas Immanuel dan di remaja pada bulan Maret ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kami, Engkau yang menolong kami agar kami semakin mampu untuk mengajarkan firman ini yang berasal daripada-Mu saja, dan biarlah firman ini juga boleh menuntun agar menjadi pelita bagi anak-anak dan remaja kami supaya mereka semakin hidup di dalam Engkau saja. Jika sebentar kami akan berpisah, melanjutkan kehidupan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah segala kehendak-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang akan terjadi, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan Engkau senantiasa punya rencana. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Tuhan Terima Yesus kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam.